Bu Panda. Halo. Ya. Kelompok ke-3. Beta Ibu Ola. Katong keluar dari ini dulu kah? Bapak, Ibu Megi lah itu. sisa Ibu Megi, Ibu. Iya, Ibu Megi. Ibu Neng SD kah, Ibu Neng? Oh, SD. Saya kira Ibu Neng SMA. Lihat muka sa kayak anak SD nih, Ibu. Katong punya yang mana, video yang mana, kita baru nonton lah ye. Beta mau lihat akang pun video. Jadi Anda lampu mati kah? Iya, untuk tugas yang ini Ibu Neng yang bikin dia punya ini sekali juga PPT. Ibu Panda, ampun juga beta kalau bikin itu beta belum Ibu Lina juga. Beta tuh Ibu Panda, beta tuh belum terlalu lincah bikin itu sayang. Ibu Lina juga kah Ibu Ola? Beta mau berangkat. Ibu Ola juga. Ibu Ola juga kah, Pak? Oke. Siap. Kita tuh masih dalam tahap-tahap belajar, jadi kalau mulai kita belum percaya diri. Dengan Papa Ibu itu semua belajar lah. Kalau Ibu Panda dong kan senior kata junior. Beta angkat tangan kalau Oh, katong punya ini Pak Dermawan. itu tentang ini. Beta lihat akang dulu dia punya itu. Itu ada dia punya skenario itu Ibu, bacaan iya, itu. beta ada sementara beta buka dong. Pak Dermawan ini. Pak Dermawan guru SD, minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu belajar dengan sesuai kebutuhannya. Sebuah poster diagram menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan, kemudian berbagai bacaan, buku. Tetapi pada mencoba mengunduh. Ini dong apa dong? Kenapa masuk? Kenapa dong masuk? Bisa dong kalau kenapa? Diana besok kamu masih begitu tidak usah sekolah Kamu ke orang gila saja nih. Astagfirullah. Ibu Neng, jangan marah-marah. Bahkan dia bela dia rambut kayak.
Tegur Anak-anak. itu dengan yang bagus, Ibu. Jangan marah. Ibu guru ada. Sudah dikasih. Ini bagaimana kita bisa masuk di ini lah. Dia ambil apa, Ibu? Oh, kenapa kita sih bisa? Kita kok sih bisa masuk lagi? Itu langsung di ini, Bu Neng. Aduh, kita itu. laptop akan semua Bola gangguan nih. Bola su tampilkan. Ibu pertanyaan apa tadi ya? Ayo dong main di luar, main di luar. Main di luar. Ibu itu tuh sih bisa masuk lah. Masuk di mana, Ibu Neng? Sabar, Neng masuk beta di begini. mana? Dia jaga gangguan cintaku sayang. Jadi dia pun kursor lari-lari. Kita tindis dia sing main di luar juga. Nah, anu main di luar. Nah, jangan lari, jangan lari. Gila, laptop tuh begitu dia suwe. Oh. Ibu-ibu, lebih baik kita baca juga apa ya supaya katong bisa mulai secepatnya lah. Katong tahu apa yang Iya, harus barang katong beta. kerjakan. Iya. Barang beta Nah, ini tuh. Ya, Ibu baca juga barang beta ini kalau bolak-balik langsung dia punya. Dia sudah mutin dia punya kursor sih mau lari lagi. Iya, kita baca aja supaya membantu katong. Iya, bola baca jo sayang Iya. cinta. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, dalam kurung yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Berikut artikel yang ia ambil dari majalah anak. Berikutnya komik sains milik salah satu muridnya. Yang ketiga, di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Dalam kurung dengan menjawab pertanyaan. Yang kelima, Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya.
Misalnya membaca buku atau artikel, komik dan sebagainya. Mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Wawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Dermawan pun siap mengajar. Yang keenam, di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-muridnya yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-muridnya yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah di-display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang telah bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Ya, Ibu-ibu, mungkin ini kasus situasi dari Pak Dermawan. Iya, pertanyaan yang pertama. Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan ini apa? Kebutuhan belajarnya yaitu yang mungkin Ibu Panda izin. Panda izin. Ya. Ya, mungkin untuk ini pertanyaan pemandunya itu kan yang pertama kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dermawan, kayak gitu.
Iya. Nah, mungkin di situ yang pertama itu yang seperti tadi Pak Fasil sudah katakan, yaitu kesiapan belajar. Di situ kan guru harus memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajarannya, tanya jawab, begitu. Jadi mungkin langkah yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Mungkin akan sesuai dengan nomor 7 tadi tuh kayaknya. Ya Kak Begini, Viola Bu. nomor 7. Begini Bu, kalau kesiapan belajar itu maksudnya, apakah Pak Dermawan itu di dalam teks tadi itu beliau menyiapkan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan kaseng. Sabar, Jadi beta kesiapan pakai belajar, lensa tuh sayangnya, barang beribut sih dapat dengar sebentar. kesiapan belajar yang dimaksud itu yang sudah paham, yang kurang, atau yang kurang dan yang cukup. Jadi kesiapan belajar itu ada 3. Yang sudah mampu, yang cukup, dan yang kurang. Dari ketiga kesiapan belajar itu, ketiga pengelompokan kesiapan belajar itu, apakah dalam narasi tadi itu Pak Darmawan ini sudah melaksanakannya kaseng. Lalu kalau sudah, beliau laksanakan dalam bentuk apa? Jadi biasanya sebelum katong mengajar itu kan, katong harus cari tahu dulu anak-anak ini umpamanya materi bilangan, contoh matematika, umpamanya perkalian. Jadi sebelum katong masuk di materi kan katong harus cari tahu dulu apakah anak-anak ini sudah paham dengan perkalian kah belum, apakah perkalian 2 angka dengan 1 angka kah, apakah 2 angka dengan 2 angka kah. Sebelum katong masuk di materi, katong harus cari tahu dulu kemampuan anak-anak ini sampai di mana. Itu yang disebut dengan kesiapan belajar. Kalau di sini kita lihat Pak Dermawan ini, dia sudah melakukannya dengan cara tadi, kalau saya salah itu dia Iya, di nomor membaca. 7 itu Ibu. Di Dia nomor tes 7 anak-anak Kak, itu kalau membaca. salah ya, coba. Di nomor 7. Di nomor 7, Pak poin Dermawan 7. menyiapkan materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca. Jadi dia suruh anak-anak baca, dari dia suruh dong baca, dia tahu bahwa yang umpamanya ada 30 siswa berarti dia suruh dong baca. Nah, dari dia suruh anak-anak baca, dari situ dia tahu yang kemampuan membacanya ini ada berapa orang, yang kurang berapa orang, yang cukup ada berapa orang. Jadi dia sudah melakukan 3 pemetaan itu. Kebutuhan belajar yang pertama, kebutuhan belajar kan ada 3. Kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Apakah Pak Dermawan juga memenuhi kebutuhan belajar kaseng? Minat belajar kaseng? Tadi Pak Dermawan ada menunjukkan gambar poster tentang sistem pencernaan dan mengajukan pertanyaan pemantik. Kaseng? Yang di pertama Ibu Panda, yang di pertama tuh ada tuh. Ya. Yang pertama tuh pada kesiapan belajar. Iya, sebuah poster diagram menunjukkan bagian-bagian itu Pak Darmawan tuh diantaranya dia poster yang sebuah poster dia menunjukkan bagian-bagian Pak Darmawan kan siapkan tuh poster. Tuh di yang pertama tuh Ibu Panda. Iya. Iya. Poster. Kemudian dia juga kasih pertanyaan pemantik. Iya. Untuk menarik minat siswa untuk belajar. Jadi kan biasanya kalau sebelum anak-anak belajar kan kasih pertanyaan pemantik untuk menarik anak-anak belajar supaya dong
Yang keempat itu dia Persepsi. Kalau menggunakan dulu katong bilang itu kartu. persepsi toh. Iya, betul sebagai sekali. alat. Persepsi. Sekarang katong bilang pertanyaan Yang pemantik. pemantik. Oh, tidak. Persepsi lagi saya. Nah, terus yang ketiga itu kebutuhan belajar. Yang ketiga itu profil belajar. Profil belajar di Ya, sini tuh profil belajar. tentunya dong punya gaya belajar. Apakah dia menyiapkan sumber belajar toh dalam berbagai bentuk? Cuma satu bentuk tadi. Ada banyak bentuk toh. Ada banyak, iya. Berupa video, bacaan. Iya, Iya. ada poster, ada kartu Poster. pertanyaan. Iya. Iya. Berarti kebutuhan belajar yang 3 itu sudah dipenuhi Pak Sudah, Dermawan. Pak Darmawan, iya. Iya. Yang satu kesiapan belajar Pak Dermawan speaking. Sudah melakukan, ya. Sudah. Dengan cara menyiapkan materi yang membaca. Dia kasih dong, dia bilang anak-anak baca, membaca. Kedua, minat. Minat itu dia menunjukkan poster dan pertanyaan pemantik. Ada Sedangkan yang ketiga itu profil itu gaya belajar belajar. itu Belajar. sesuai dengan gaya belajar itu dia ada kasih video, poster, Iya. kartu pertanyaan, Komik. komik. Nah itu dia punya sumber belajar bermacam-macam. Itu masuk di konten, diferensiasi konten. Berikut nomor 2. Ibu Ola yang bikin tuh Ibu Ola catat. Tuh Ibu Ola catat tuh. Kita kalau catat Ibu. Nanti Tulis beta kirim ulang. lah, barang beta catat lah. Iya, Ibu dong kirim juga. Iya, nanti beta Iya, kirim. Ibu Panda bikin barang beta ada di dekat rumah duka ini, jadi saya bisa ini barang baribot. Iya, nanti beta catat, beta ada catat lah ini. Iya, iya. Baribot beta kasih makin. Mungkin biasa itu pemuatan, Pak. Nomor 2 mungkin Ibu Lina dulu kah? Ibu Megi. Nomor 2. Ibu, beta belum lihat nomor 2 tadi pas beta baru habis buka HP itu. Baru buka HP baru lihat. Pak Fasil bagi kelompok sah. Cara Pak Dermawan untuk menentukan kebutuhan muridnya. Cara apa yang dilakukan Pak Dermawan menentukan kebutuhan murid? Ibu Neng tadi sepi mana ini? Ibu Neng mana lah? Apa? Ibu Neng tadi, Ibu Neng. Sudah. Ibu Panda yang kedua tepat. Barang di sini ada dekat orang Cara Pak Dermawan meninggal. untuk menentukan kebutuhan muridnya. Aduh. Itu dia soal. Yo, barang di sini dekat orang meninggal jadi paling baribot sayangnya. Oh, dia melakukan tanya jawab. Dia memberikan wawancara, tanya jawab. Iya, wawancara tanya jawab itu. Melalui kemampuan awal, asesmen awal itu. Asesmen awal. Ada di nomor 5 itu. Iya, ada wawancara. Kita lihat di HP barang, kalau lihat di laptop saya dapat lihat kecil. Kecil. Yang kedua dia bikin apa? Tadi dia tanya jawab, kemudian mengidentifikasi gaya belajar KP. Barang dia, saya dapat lihat. Coba naik ke atas sedikit bola.
Penjel Ah, nomor 6 apa di awal pembelajaran Pak Dermawan memberikan penjelasan memberikan apa nih? Mau berapa Ibu? Nomor 6. Siapa baca? Di awal pembelajaran Pak Dermawan memberikan apa penjelasan kan? Memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang diinginkan anak-anak kuasai. Nomor 9 apa? Di sini Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid. Iya. Nomor 9 toh? Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya lewat kelompok. Coba di atas lah nomor 1. Coba lihat nomor 1 Ibu Ola, tolong. 1. Dia akan mengadakan Nomor 1 pertemuan itu. daring lewat Zoom. Hah? Itu kan? Nomor 1 tuh sebuah poster diagram menunjukkan bagian itu Diagram, bukan. Mana sih dapat lihat Ibu Ola? Nomor Ada. 1 sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian pencernaan organ pencernaan. Ya. pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Poster. Iya, intinya yang pertama dia lakukan tanya jawab, kedua dia identifikasi dong kayak belajar kasih identifikasi toh, audio visual tadi Iya. toh. Ya. Iya. Ada tadi tuh. Terus itu kebutuhan banyak. Yang ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi yang digunakan Pak Dermawan. Sebentar. Ada 3 itu toh, konten, proses, produk. Proses dan produk ya. Ibu Neng ada telepon. Aduh sudah dilanjutkan. Ibu Neng ada telepon ini. Angkat dulu. Untuk ini ke apa Bang? Untuk jari gangguan ke apa tuh kasihan? Angkat dulu Ibu Panda. Apa tuh mati? Bilang tuh WA saja. Dengar suara katanya. Oh. Jaringan Anto itu. saya dengar beta suara, katumpu suara anto saya dengar. Bilang tuh kas mati baru keluar dulu. Yang nomor 3, soal nomor 3 itu strategi ada 3 toh. Diferensiasi konten, proses, produk. Konten itu maksudnya dia mengajar bukan dengan satu sumber begitu, tapi beberapa sumber atau menggunakan beberapa sumber ya. Tadi dia menggunakan poster, diagram, poster buku, ya. artikel, komik, sains, video pakai komik, kartu pertanyaan, artikel dari majalah. Berarti katong harus mengajar itu. Iya. Berarti Halo, assalamualaikum Ibu Panda. Ya. Izin, beta pun laptop gangguan, saya dengar suara dari tadi. Oh iya, sesuaikan saja Ibu Neng. Sampai Ibu Neng suka keringat dingin gara-gara kayak. Iya. Sampai di nomor 3 Ibu Neng. Siap beta menyimak saja. Berarti saya diferensiasi ini konten ini berarti kita mesti mengajar ini berbagai sumber. Kita harus pakai video, pakai gambar, pakai buku. Iya, baru kalau berdiferensiasi itu kayaknya katong harus pilih-pilih siswa juga berdasarkan dong minat dan dong punya bakat serta dong kemampuan toh Ibu Panda. Iya. Tadi sudah di pertanyaan nomor 2 toh Ibu Panda? Iya, sekarang nomor 3. Ya. Kalau proses tadi tuh, proses itu berarti pada saat Antua mengajar, Pak Darmawan mengajar ini, itu dia jatuh ke dia. Pada saat Pak Darmawan mengajar tadi tuh yang katong baca tadi tuh diferensiasi proses itu kayaknya
ada yang Pak Dermawan suruh siswa itu membaca buku, toh? Iya, Toh? iya. Kayaknya. Ada yang mengamati poster, kayaknya toh Kaseng. Mencermati video Seng, do mengamati poster dan video toh dibacaan tadi yang Ibola baca Iya. tadi. Iya, ada video. Jadi anak-anak Video nanti ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isi sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. jadi Pak Darmawan itu kasih tunjuk video buat anak-anak toh. Ya, Berarti anak-anak mencermati video, membaca buku, kemudian mengamati poster. Kayaknya itu. oh, iya. Toh? Iya, Itu, di sini tadi Pak Dermawan ada bilang di nomor 3 tuh. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphonenya, melalui handphone. Jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Iya, karena dia bilang kan dia laptop sengaja toh. Iya. Iya. Laptop mengapa tadi itu laptop itu? Lah dia Pak kasih dari HP. Kemudian dia juga ada yang dia suruh menjawab kartu pertanyaan, toh? Iya, nomor 4. Iya, menjawab kartu pertanyaan. Nah, itu diferensiasi proses, itu masuk di diferensiasi proses. Kata mana tuh paling ini. Yang berikut diferensiasi produk. Diferensiasi produk itu berarti katong guru harus kasih anak-anak tugas yang berbeda-beda. Tugas sesuai dengan dong punya minat dan bakat, Ibu Panda. Berbeda-beda sesuai tingkat kemampuan toh. Tingkat kemampuan juga, iya, siap. Iya. Tadi Anto ada bikin apa? Itu ada bawa pulang motor. Beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda. Berbeda. Berarti Pak Dermawan sudah karena ada yang kasih dong tugas di berbeda-berbeda, sama tugas toh? Iya. Berikut soal nomor 4. Jangan kalah. Tadi kira Bapak sih suka dari katong. Penilaian. Pak Dermawan melakukan beberapa cara penilaian. Penilaian itu ada berapa ya kemarin? Ada 3 kah? Asesmen itu bukan asesmen diagnosis, bukan, Ibu Pan? Bukan, asesmen as learning. Bukan. Asesmen for learning. Bukan. Ini pasti yang kamu lihat aneh. Asesmen for learning dengan asesmen apa? Ada 3 itu. Keempat, ketiga kah? Nah, yang Pak Dermawan pakai itu yang mana? Sabar, buka dong. Buka di asesmen. Iya, bisa dengar suara. Tadi kita dengar. Jauh kakak cuma bicara katanya. Yang coba kalau pas itu saya kecil katong dengar di situ, kalau ada suara berarti bisa. Maunya kecil pas itu supaya bisa dengar dong pun suara. Yang beta sen dengar kan dong pun suara. Oh, ada 3. Assessment of learning, assessment for learning, assessment as learning. Ini nih yang katong su baca kemarin, katong su pelajari itu. Assessment of learning itu di akhir. Awal dan di proses. Awal, tengah, dan akhir. Bukan. Sabar, ada baca ini. Ada baca ini. Jadi saya maunya kalau Kati buka hands itu supaya katong dengar kata apa suara ya.
Oh, assessment of learning itu penilaian sumatif, mengukur hasil belajar. Sedangkan for learning itu formatif, proses. As learning, oh begini. Sabar. Jadi yang ditanya ini nomor 4 ini penilaian yang dilakukan Pak Dermawan itu kan ada 3. Iya. Assessment for learning Ah, itu penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. iya. Pasti Pak Dermawan lakukan toh proses. Iya, itu lakukan. Yang kedua tuh assessment as learning itu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Iya. Berarti 2 penilaian itu yang beliau lakukan. Iya, as learning dia bantu. Tadi Pak Dermawan ada bantu anak-anak. Nomor 10 itu, yang di nomor 10 tuh Cinta. Iya. Kalau observasi selama proses. Jadi yang kalau assessment for learning itu Pak Dermawan lakukan itu sesuai dengan nomor 9, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kalau assessment as learning itu di nomor 10 itu penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Jadi itu akan ada di nomor 10, Ibu. Iya. Lalu akhir dia yang lakukan. Dua dia anto lakukan 2 Sumatif yang ada kah? Jadi anto lakukan cuma 2 assessment. Hah? Ada? Yang ada kayaknya. Ayo berarti 2 kayaknya. 2 saja itu 2 yang anto lakukan as dengan itu for learning. As dan for. As dan for yang 2 yang anto lakukan. Jaga catat. Iya, nanti katong kirim. Ibu Ola sayang. Siap, beta menanti. Beta pusing, beta pun laptop gangguan, beta pun siswa jatuh tes ada bintol baru ada guru piket. Beta ada baterai dari tadi. Pusing, iyo kok. Ada bikin laptop terjadi baru satu datang laporan ibu pendara naik. Saya bisa bikin pembelajaran berbasis siswa. Oke, kesimpulan. Lanjut. Kesimpulan Ibu Pandaku. Kesimpulan mungkin. Kesimpulan kalau Barbeta Pak Dermawan sudah memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran diferensiasi. Melalui konten, proses, produk. Kalau dari ini kalau nanti pasang beta kembali. Kesimpulan dulu saya. Ada zoom. Iya, Ibu Lina, kesimpulan dulu. Bu Eki. Kesimpulan. Ibu Panda, Biki sudah beta di sini dekat rumah duka jadi baribot. Kesimpulannya, Pak Dermawan sudah memenuhi atau sudah berusaha memenuhi kebutuhan melalui pembelajaran. Kesimpulan Pak Dermawan melakukan pemahaman dan pemetaan tingkat ini dalam kapan? Iya, siap. Pak Dermawan melakukan pemahaman dan pemetaan tingkat kesiapan murid, Iya, betul. Minat belajar dan profil belajar yang berbeda-beda. Betul. Tapi kayaknya Ibu Panda itu mungkin Pak Dermawan mesti melakukan penilaian akhir lah Seng. Maksudnya menurut Ibu Panda atau menurut teman-teman. Seng, maksud beta harusnya ada lah atau tidak, maksudnya seharusnya itu mesti pakai toh, berarti ada kekurangan dari Pak Dermawan, begitu maksudnya. Tapi atau memang perlu. Kalau yang asesmen ketiga itu untuk sumatif, kampung yang itu kita ada baca tadi. Iya. Ini yang off learning itu penilaian setelah proses berfungsi. Bentuk tadi. Iya, untuk yang pakai itu satu. Berarti ada kekurangan dari Pak Dermawan satu itu. Pak Dermawan tidak memakai assessment of learning ya. Iya. Siap.
Berarti ada kekurangan dari Pak Dermawan untuk kesimpulannya. Begitu. Iya, tapi ke awal. Saya yang maksud beta menambah Ibu Oke, Panda oke. punya itu toh. Kesimpulan Referensi. terakhir. Siap. Ya. Iya, karena mungkin ini yang skenario tadi ini belum sampai selesai, sampai selesai kah? Tadi ada membuat kesimpulan kah Seng? Kayaknya saya pakai kesimpulan ke apa Ibu Panda sayang? Dia Iya, saya pakai sampai tuh. kesimpulan Cinta. Iya, dia Iya, hanya minta yang itu saja. Iya, maksudnya dia punya skenario Tapi nya sampai di sebagusnya akhir. Toh? harus ada kesimpulan tuh Ibu Siap. tuh. Siap. Masih Katon tambah. Iya. Skenario ini sing ada kesimpulan, sing ada penutup. Istilahnya sing ada penutup, toh? Tapi kalau beta kayak Ibu Yola bilang, bagusnya katong kasih kesimpulan sedikit untuk menambahkan katong punya tugas itu toh. Jadi kayak tadi Ibu Panda bilang yang awal itu, nanti katong tutup dengan seharusnya itu ada dilakukan asesmen akhir lah. Kayak gitu toh. Betul. Maunya melengkapi katong punya itu saja kah? Ya. Iya. Maaf kalau beta bicara sedikit kuat, barang beta sental ini beta pun suara dapat dengar kasih. Jelas Ibu, jelas, sangat jelas. Mantap. Ibu Panda, Tadi Ibu, kita bisa bicara Kak. Di dalam bacaan itu ada Pak Dermawan bilang penilaian berjenjang ke Seng Ada. Mana? Penilaian? Kabar, Iya. saya ada penilaian. Cuma di sini cuma bilang materi kah? Yang nomor 10 tuh Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui ini nomor 10 nih. Untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang. Berarti ada tuh Kak Kapan? Ada, berarti ada itu semua TV itu dari belakang. Ya. Dia punya Oh, berarti kemampuan yang lengkap. kurang, sedang, sehingga tinggi ada dia kasih. Berarti ada assessment Ada. of learning. Iya, ada. Siap. Berarti tiga so ada itu assessment itu. Oke, mantap. Berarti lengkap sudah. Iya, lengkap. Berarti Pak Dermawan lengkap dengan surat-surat. Pak Dermawan asli memang Pak Dermawan asli Ibu Nem pu laptop yang sing ada masalah. Pak Dermawan bilang Ibu Ning download video di HP. Asli Pak Dermawan memang. Begitu juga KPK bagaimana? Beta tuh kira Ibu Panda tuh di SMP. Yo, barang. Saya maksudnya ini ya orang bilang tak kenal maka tak sayang, ini model begini. Untung katanya dipilah-pilah kasih sen tahu siapa SD sampai SMP. Waktu juga pikir Ibu Neng itu SMA. Astagfirullah. Iya, barang bergabungannya dengan. Iya sayang, karena dari Lehitu, untuk Lehitu beta sendiri guru SD Ibu sayang. Iya. Dan memang SD yang pertama karena di SD belum ada guru penggerak. Don takut guru-guru don takut maju. Iya, itulah Ibu Panda, Ibu Nek. Siap sayang. Mari Ibu Siti silakan Ibu Siti. Mohon maaf. Kalau menurut beta, maksudnya bukan saya tahu pemahaman beta. Kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan katong menata dorang sesuai dengan dongkong kebutuhan kan. Ada kesiapan belajar yaitu masih ada tulis tadi. Kebutuhan belajar, kesiapan belajar itu ada 3 itu kebiasaan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Nah, yang tadi kita sudah bahas itu semua yang tadi katanya asesmen yang Pak Darmawan lakukan itu sudah betul. Ada awal ini orang kabur. Nomor 1 ada tes awal lagi ya.
Ibu Panda? Iya, ada. Ada tes Ada awal. tes awal lagi ya? Ada. Ya. Terus ada formatif lagi ya? Ada ibu sayang. Ada sayang. Oke, sumatif ada lagi ya? Ada sayangku. Oke, mantap. Nah, kalau di beta itu biasa kalau anak dia sudah tuntas di formatif, tidak usah di sumatif. Itu menurut sepengetahuan beta yang beta tahu, yang pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kalau anak dia sudah tuntas di formatif, ya, tidak usah di sumatif lagi kan, dia sudah sampai tujuan, kan? Sampai tujuan, kenapa harus katong balik ulang lagi? Yang di Pak Darmawan ini kan dia ada lakukan 3 toh. Mungkin yang formatif. Ibu Lina maksud itu sumatif Iya. yang orang bilang yang terstruktur, yang Akhir. artinya kayak katong bilang PTS, PAS. Nah, itu memang perlu lagi. Ya, betul. Tapi kalau yang dimaksud di diferensiasi ini Pak Darmawan. sumatif itu artinya penilaian akhir. Artinya akhir pembelajaran. Iya, akhir pembelajaran artinya setelah semua kegiatan pembelajaran jalan, dari situ dia menilai apakah hasil belajar itu baik kasih, maksudnya apakah dong sudah paham kasih. Tuntas kasih. Tuntas kasih, begitu. Apakah sudah dipahami kah belum? Begitu. Hasil akhirnya begitu. Hasil akhir di hari itu, di pembelajaran hari itu, begitu. Hari itu, oke, siap. Kalau yang dimaksud Ibu Lina ini kayaknya sumatif per bab, begitu, per tema, begitu. Bukan. Ya. Yang dimaksud di sini tuh sumatif di akhir pembelajaran itu, di hari itu. Oh, di akhir pembelajaran. Oke, siap. Soalnya tadi di sini sangat ribut, ya. Dekat orang meninggal, teman meninggal, jadi ada sempat datang ke rumah pemakaman. Oke, siap. Maaf. Oke. Lanjut. Nanti baru ketemu ya, Kang Lai, bye-bye, sebentar. Siap. Oke, siap. Jadi nanti Ibu, bye-bye. Iya, nanti pulang ke rumah, karena ini kan katong diburu waktu lah itu, baru nanti katong pulang, katong pelajari kasus itu baik-baik, nanti baru kalau memang ada koreksi-koreksi sedikit, baru nanti katong ini Ibu Pan. Iya, Ibu Ola ancang-ancang saja dulu. Ibu Ola. Ibu Ola, sayang. Bola aja. Ibu Pan, nanti baru beta coba-coba bikin lah, nanti beta kirim di. Iya. Siap. Oke, iya, siap. Nanti di bulan akhir. Ibu Megi jangan kadagu do, Ibu Megi. Satu waktu berapa menit? Selesai diseminasi. Ibu Egi selesai tadi. Oh, sudah. Sadapi, sudah tuh, beta tuh belum. Ibu Panda beta tuh ada bingung, masalahnya ketong pengguru tuh sampai 10 orang. Beta pakai orang tua sayang. Oh iya sudah, maksudnya mahasiswa PPL. Ketong mahasiswa dong sepulan cinta. Beta pakai orang tua murid. Kita bikin sekolah siang ya, saya nih baru sekolah pagi tuh sama sepulang. Pakai komite kelas. Ibu Panda Halo, itu dia Bapak pakai. Ibu, kita kembali ke main room untuk siap. Terima kasih. Siap. Makasih Pak. Siap. Dado, ketemu di room awal. Siap.